Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andri. Saya semester 5, kelas 51. Berikut saya tampilkan rekaman video proses pembelajaran saya dalam media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siap belajar semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Kalau udah siap, kenapa kursinya masih diangkatkan? Dirapikan dulu kursinya. Kursinya dulu. Karena kami bukan TNI, Bu. Kami selalu siap. Oke. Nah, sebelum mulai pelajaran, kedua kelas tolong siapkan dulu kelasnya. Bapak Mulyadi, siapkan kelasnya. Siap semua. Siap. Ya teman-teman, mari kita sama-sama berdoa mulai. Selesai. Sebelum mulai pelajaran, aku mau absen dulu ya. Bu. Oke. Pertama, Harum Permatasari, hadir Bu. Ainun Nafia, izin Bu. Desti Selviana, Bu. Dia Rosmiata, saya Bu. Darmawati, Ainur Salim, Inai Sahara, hadir Bu. Lydia Latiwi, hadir Bu. Muhammad Yunus, Muhammad Darhan, Muhammad Adrian, Mulyadi, Hadir, Bu. Miftah Rahmi, Nurliza, Nurdaini, Rizky Zulkarnain, Renar Malaneska, Srinita, Wahyuni, Vivian, Ibu, Iwan Pindap, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba kita tengok dulu, lihat slide yang Ibu tampilkan. Ragam penyakit hati. Siapa yang tahu apa arti dari penyakit hati? Dimiliki, Bu. Artinya apa? Apa artinya? Siapa yang tahu? Sifat-sifat buruk dari hati. Sifat-sifat buruk. Ragam. Ragam itu berarti apa aja bentuk dari penyakit hati. Diri, sombong. Jadi penyakit hati itu merupakan sifat buruk atau tingkah laku tercela. Al-akhlak, al-mazmum, seperti dengki, iri hati, arogan, emosional, dan seterusnya. Kalau kita pikir-pikir, kenapa bisa orang ada penyakit hati? Kenapa bisa orang sombong? Kenapa bisa orang iri hati? Ada yang tahu? Sebenarnya semua penyakit hati ini dimulai dari mata, telinga, baru ke hati. Kenapa? Kita melihat hal-hal yang nggak kita sukai dan kita dengar hal-hal yang nggak kita sukai masuk ke hati kita. Contohnya, ada orang yang punya rumah besar kali, punya mobil yang banyak. Sedangkan kita nggak punya apa-apa, rumah kita kecil, kita nggak punya mobil. Timbul rasa iri hati kita, juga pengen kayak gitu. Paham? Paham, Bu. Ya. Penyakit hati yang akan kita pelajari itu ada dua, nifaq dan ghadab. Nifaq itu munafik, ghadab itu pemarah. Siapa yang tahu arti dari nifaq? Yang diucapkan, Lain yang diucapkan, tindakannya beda. Nah, lain diucapkan, lain di hati, Bu. lain yang diucapkan, lain di hati. Ada lagi?
Depan baik, belakang enggak. Kalau kodok, marah. Pertama yang kita pelajari itu nifak. Nifak itu adalah sikap yang tidak menentu, tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Contohnya, ada seorang ustadz misalnya, dia bilang, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Cuman setelah dia ngomong itu, di luar dia pacaran juga, di luar dia berpegangan tangan juga sama lawan jenisnya. Tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Nah, itulah yang disebut dengan munafik. Munafik itu ada 3 tanda-tandanya. Jika ia berbicara, ia berbohong. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika ia dipercaya, ia berkhianat. Selanjutnya pemarah atau godok, yaitu merasa tidak senang atau panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Ada hadis riwayat Abu Daud yang menjelaskan tentang marah ini, yang artinya sesungguhnya amarah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berhenti. Gimana caranya kalau misalnya kita udah terlanjur marah nih, udah sampai ke ubun-ubun nih marahnya, gimana caranya supaya marah kita itu hilang? Istighfar, berbanyak istighfar, mengingat Allah, wudu atau mandi, berolahraga dengan atur nafas, diam atau pindah dari posisi tadi. Paham sampai sini? Oke. Ibu ada mendownload 2 video dari YouTube. Keluarkan buku dan pensilnya, catat kesimpulannya. Setelah video nanti ibu putar, ibu akan tanya secara acak kesimpulan dari video itu. Oke? Julep, apa tugas kita hari ini? Tugas kita berat, Julep. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Serius? Emang apa tugasnya? Kasih paham orang biar gak gampang marah. Ya, oke. Terus beratnya di mana? Ya elah, masih gak nyadar juga. Kamu kan suka marah, mana bisa ngajarin orang nahan marah? Ya udah, biar aku berangkat sendiri aja deh. Bocah, kalau jalan hati-hati dong. Maaf bang, aku nggak sengaja. Enak sekali minta maaf. Kamu nggak lihat ini bajuku jadi basah? Iya bang, maaf. Rasain nih. Tunggu, nggak usah ikut campur. Mau belain dia ya? Yuk sini kita duel. Dengar, kebiasaan marah-marah itu nggak baik loh bang. Nggak usah ceramah deh. Kalau nggak dimulai aku juga nggak akan marah. Maksudnya berusaha ditahan gitu, biar nggak kemasukan setan. Jadi kamu anggap aku ini setan? Hah? Bukan gitu maksudnya. Au, sakit. Julep, kamu datang. Ya, ini alasan aku selalu berpenampilan seram, supaya orang yang agak susah dikasih tahu seperti dia ini nggak sembarangan mengambil kebaikan. Jadi gitu ya guys, alasannya ada lembutnya, ada tegasnya, biar seimbang. Dengar ya, orang yang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya di kala sedang marah. Kok bisa gitu? Benar, karena marah itu datangnya dari setan. Maka kamu adalah orang yang kuat jika mampu mengendalikannya. Caranya, berlindunglah kepada Allah dengan membaca ta'awud. Jika sudah baca tapi masih belum hilang marahnya gimana? Dengar, setan itu diciptakan dari api, dan api akan padam dengan air. Maka hendaklah berwudu. Tapi kalau misal lagi di jalan susah cari air wudu atau
Atau sudah wudhu tapi masih pengen marah gimana? Jika demikian, cara lain untuk menahan marah adalah dengan diam. Kalau sudah diam tapi masih pengen marah aja gimana? Ambillah posisi lebih rendah. Misal posisi marah berdiri, maka duduklah. Posisi marah duduk, maka tidurlah. Oh, jadi gitu. Detail banget ya Rasulullah mengajari orang untuk menahan marah. Tentu saja. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan sebuah hadiah spesial bagi orang yang mampu menahan kemarahannya. Hah? Apa itu? Jadi penasaran? Mau tahu aja? Apa mau tahu banyak? Mau tahu banget dong. Episode berikutnya ya. Hilangkan dulu kemarahanmu sekarang. Siap-siap. Ya. Coba. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari 2 video yang ibu sampaikan, yang ibu putarkan? Yang sukarela dulu nanti. Kalau nggak ada, di langsung. Coba Iwan. Dari video pertama, orang yang memberi pinjaman itu dikhianati. Dari video kedua, kan udah habis dikhianati, dia marah. Tapi sebenarnya orang yang dikhianati itu nggak boleh marah. Terus ada lagi yang menambahkan dari video pertama? Coba Vivi. Dari video pertama yang saya lihat, seseorang yang sudah diamanahkan untuk memberi amplop tadi atau uang tadi kepada orang yang berikutnya, tapi tidak sampai pada orang tersebut, dan akhirnya si yang diberi pesan tadi itu, amanah tadi itu, dia berkhianat karena tidak sampai kepada orang yang ditujukan. Dan video yang kedua, dia sifatnya emosian. Nah, dari sifat emosian itu dia buruknya itu yang nggak bisa dikendalikan dia. Akhirnya dia terjerumus ke sifatnya iblis. Dari video kedua tadi kan ada dikasihnya tips tuh. Bagaimana kalau misalnya kita marah nih, dari keadaan diri, duduk, ada yang mencatatnya tadi. Oke, kalau kita lagi marah sama seseorang, marahnya itu udah benar-benar marah kali, sebaiknya kita hindari orang tersebut. Kalau memang misalnya kita nggak bisa menghindari dia, nanti posisi kita tadi katanya kan dari berdiri ke duduk. Kalau nggak bisa duduk, Berbaring. berbaring. Kalau nggak bisa juga berbaring, pergi kita dari sana. Hindari orang-orang yang membuat kita marah, emosi. Oke, Ibu paham? Paham. Oke, tugasnya untuk minggu depan kita buat drama kelas. Bagi menjadi 2 kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelompok laki-laki buat drama tentang marah, godok. Perempuan buat drama tentang munafik. Oke, video dramanya itu divideokan, di-upload di YouTube. Nanti kita nonton sama-sama videonya. Dicampur sama drama Korea itu. Oke? Nah, sebelum kita tutup, kita baca doa penutup majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.